Saya rasa itu Bung Bestari Barus mungkin tidak membaca atau tidak mendengar statement saya lengkap. Jadi dia pikir itu omongannya Freddy Damanik atau Projo. Padahal itu omongan Pak Jokowi di hadapan relawan-relawannya. Jadi nggak ada sama sekali ini apa namanya berebut, klaim mengklaim. Di negara kita ini, satu-satunya mantan presiden yang beneran gawe kepioh banyak orang, ya hanya Bang Jack. Jokowi. Pada ngerti kepioh itu apa? Kepioh itu bahasa Jawa, itu gawe repot. Nambahi gawean. Lo mau dianalisis dalam aspek apapun, itu mau gawe ruwet tok. Selalu penuh pretensi menimbulkan sesuatu sing nambahi beban buat orang lain. Rakyat dupadudon, hukum diacak-acak. Akeh sing seling surup tang. Silang pendapat. Banyak adu argumentasi. Berdebat ndak karu-karuan. Bukan hanya di wedangan kopi, warung, tapi di media sosial, TV dan sebagainya. Orang genah. Dan pandangan itu bermula sejak mau Pilpres 2 tahun lalu. Segala tindak tanduknya jauh dari keteladanan serta kepantasan sebagai orang yang pernah memimpin negara. Termasuk bikin runyam buat dua komunitas yang sampai sekarang jelas masih setia membersamainya. Lawang setia aja dibuat runyam, apalagi yang enggak. Apalagi yang berlawanan. Lah kedua komunitas itu adalah satu, relawan dan partai politik di kelompok relawan. Terdiri dari banyak organ. Kalau di basis partai, ya enenge ya mung PSI. Partai Gajah Toktil. Tidak ada partai lain yang nyembah-nyembah si Raja Tembok Ratapan Solo. Tidak ada yang lain. Hanya relawan dan partai bocil PSI. Itu dua penopang utamanya. Nama Bang Jack masih disebut-sebut sama mereka. Orang enak elek iblas dipuja bagaikan seorang nabi. Oh, parah. Malah teman saya bilang, wah Jokowi itu orang hebat. Loh, sebenarnya masih ada satu kelompok lagi pendukung setianya itu, yakni dari elemen-elemen kreator di channel-channel YouTube. Neng kemunculan mereka setelah Pilpres jadi hitungannya anyaran, masih butuh diuji lah perihal kesetiaannya. Gampangane ya, nah, ngono diuji dulu. Nah sekarang antara PSI dengan relawan baru ada clash, ketidakcocokan. Perkaranya apa? Bulan depan si junjungan ini pengen berkeliling ameh menyapa rakyat Indonesia ke seluruh antero Nusantara ini. Apa kuat? Sama relawan diklaim mereka lah yang akan mengatur, mengawal dan membersamainya. Tentu di kubu Partai Gajah tidak terima. Lalu kok penamen turun ke lapangan bareng relawan, sementara yang saiki butuh Jokowi itu ya PSI. Tidakkah bungsunya orang nomor 1 sebagai penunggang gajah? Masa saat mau kemana-mana kenapa ngajak relawan? Ya pengen naik gajah keliling Indonesia. Ngerah kesel. Lah dibantahlah atas apa yang diungkapkan sama Projo oleh PSI. Ben patu dewe. Ben utrek-utrekan dewe. Kita tepuk tangan aja. Lah pertanyaan penting yang bisa disodorkan, bukankah sebelumnya Jokowi ngaku orang biasa, orang kampung, bukan siapa-siapa. Anda dia orang biasa, kok mau keliling Indonesia, buat apa? Mau jadi backpacker. Wong kampung macam apa yang punya keinginan muter ke daerah lain, ketemu masyarakat, nyapa masyarakat. Yang suka menyapa masyarakat itu pejabat, gubernur. Dia bilang bukan siapa-siapa loh. Loh nek orang yang kepentingan nih, mungkinkah dilakukan orang biasa yang kampung, orang kampung. Nah, aku mengatakan ya kampungan lah. Kalau dicek dengan pengakuan sebelumnya, jelas pernyataannya kontradiktif, bertentangan.
Yo biasalah, sebutannya aja sen kanan belok kiri sudah atau tapi belum dan sebagainya itu sama. Plek ketiplek. Lho nek ngono, bisakah disebut Jokowi kui menjilat ludahnya sendiri? Alah gila nih. Apa kita pernah ngerti itu? Ada orang yang bukan siapa-siapa, woro-woro mau keliling Indonesia nyapa masyarakat. Malah kata Freddy Damanik, Sekjen Projo pas menjelaskan rencana itu sembari ngecek program-program masa kepemimpinannya. Terus nek wis dicek, mana program yang jalan atau yang macet? Bisa apa Jokowi? Nek ada yang berhenti, meh protes. Protes pada siapa? Nek ngerti ada proyek yang malah membebani rakyat. Kayak utang kereta cepat, wus. Bisa apa Jokowi? Indonesia mesti nyicil akibat wus sebesar 2,1 triliun selama 60 tahun. Gila enggak itu? Tapi ya bayangke, suwene sauran utang. Mungkin wis do matek kabeh. Cicilan itu durung lunas. Mungkin sampai cucu-cucunya sudah tua urung lunas juga ini. Malah wis cucune wis renek urung lunas juga. PSI jelas memiliki kepentingan nenteng-nenteng banjek keliling-keliling Indonesia. Nah, lokasi yang dipersiapkan untuk yang pertama itu di Sulawesi Selatan. Sementara versi relawan itu ke NTT. Nah, kepiye coba ini? Nanti fotokopi piye? Lah kok sesama pendukung regejekan dewe ini. Dia diharapkan mampu menarik banyak rakyat. Lah terus kepentingan relawan nggawa Jokowi nang NTT yo ngopo? Hah? Urusannya apa coba? Biar NTT ada relawannya. Ini yang mau ngedeke partai, mau ngedeke relawan. Mau biar menarik banyak rakyat join ke partai. Yang juga punya jargon super TBK. Apa mau ngedeke relawan? Lah problem PSI sekarang itu ndak ringan. Ngadepin verifikasi faktual aja. Itu perkara sepele ya. Tidak masalah cek-cek itu. Melengkapi pengurus sampai tingkat kecamatan. Ora gampang. Gimana mau bertarung di 2009? Lalu sekarang nyusun struktur partai keteteran. Tantangan yang beginian tentu butuh intervensi sosok sekelas Jokowi. Susah itu tenan iki nek pemujane mbuh iki. Ada apa gerangan? Termasuk para aparat dan sebagainya kok nurut-nurut itu loh. Timbulnya perbedaan ini memperlihatkan sekaligus mempertanyakan banyak hal. Nek kanggo Begawan ini sesuatu sing remeh sebenarnya. Namun terbukti Jokowi gagal mengkonsolidasi kalangan pendukungnya. Kenapa sih? Problem sepele ini itu bisa sampai muncul di media. Dua pendukung setianya dari partai yaitu PSI, dari relawan Projo dan teman-temannya, mungkin dari medianya yang belum bisa diuji kesetiaannya, do regejekan dewi, do padudon, geret-geretan. Mengapa Bung Bestari Barus dari PSI misal tidak terima omongannya Bung Freddy Damanik dari Projo? Kok mendadak udrek-udrekan? Ya berkomunikasi langsung kan bisa. Apakah ini sebuah kesengajaan? Yang tidak tahu, ini sepertinya tidak. Soalnya misal tentang yang sepil saja tidak mampu dikondisikan. Bagaimana dengan sesuatu yang gede? Atau bukannya nek beneran nanti pakai lapangan, misalnya sama-sama datang, terus partai ya ada, relawan yang ada, ya dibagi bareng atau bergantian antara partai sama PSI. Orang saya udrek-udrekan. Orang udrek-udrekan orang saya gede-gede. Lalu keduanya sama-sama ngotot mengklaim yang bakal dipercaya Jokowi itu buat turun ke lapangan. PSI merasa paling dekat, relawan merasa paling setia. Nah ini masih belum ada konfirmasi dari Kaisang itu sebagai ketua umum PSI dan juga dari Jokowi sendiri. Peristiwa ini jelas natural, apa adanya. Ini jauh dari sebuah settingan. Maksudnya itu ya ora sengaja terbongkar. Delalah ya media krungu geger PSI dengan relawan itu. Idealnya bisa disidem harusnya.
Maksudnya bahasanya diperdebatkan di internal. Gandeng Bung Bestari kliwat umum, dua neng media ya piye meneh dijawab sama Projo. Hingga sekarang nggak tahu tuh apa yang mau ditata ulang. Kalau mensinkronisasi hal kecil begini luput, selenco, gimana endorse ke anak buat maju lagi ke 2029. Suka tidak suka, mau tidak mau, pemilik Tembok Ratapan Solo itu kuat. Khususnya sejak 2004 sampai 2022. Penopangnya adalah partai gede, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Mbak Mika. Kuat, lurus, konsisten. Nah terus setelah 2022 hingga tahun 2025 awal, itu masih kelihatan powerful. Itu ya karena residu kekuasaan dia masih tersisa. Ada pengaruh-pengaruh yang masih tersisa. Sedangkan yang sekarang, itu beneran turun drastis tuh. Paling tinggal 5% pengaruhnya. Ini menurut hitung-hitungannya Begawan. Dukungannya hampir tak tersisa. Hanya ada 3 kelompok tadi. Partai kecil PSI, relawan Projo, dan yang lagi muncul baru-baru. Sama konten-konten kreator yang ramutu tadi. Ada pun parsial di kasus atau sektor tertentu. Contoh, mungkin di perkara dugaan ijazah palsu yang mempengaruhi kredibilitas Jokowi itu memang masih di backup sama sebagian kecil kekuatan di penegak hukum. Selain itu yang terkait Gibran, yo gak diganggu-ganggu. Apa neh ya PSI. Lah selain urusan tadi wis diberesi dalam tanda petik. Misal orangnya Bang Jack yang dari relawan di kabinet wis wassalam kabeh. Kekuatannya sudah nggak ada. Budiari, Noel, diperonggol. Proyek kebanggaan Jokowi macam IKN, ya wis direlatif angslup. MK sudah memutuskan ibu kota negara masih di Jakarta, bukan IKN. Pramangka, termasuk sebutan PSN, tidak banyak disebut. Ini menandakan kata keberlanjutan sudah dikubur sama Pak Prabowo. Bila di awal menjabat, Presiden ke-8 di beberapa pidato nyebut nama presiden sebelumnya. Ya monggo patut-patut. Ya ta. Ya wong Jawa lah. Bahkan sampai berani meneriakkan hidup Jokowi. Lah saiki pernah dengar kepala negara memuja-muja pendahulu-pendahulunya. Lah omong dauder pada ribut sendiri ya. Lu terhadap rencana turun lapangan Jokowi itu nanti, kok gak bisa dirampungi, malah baik PSI dan juga relawan. Terjadi saling klaim. Orang popo, aku seneng nek do gregejekan ngono kuwi. Apa bener yang beginian Kaisang ndak bisa cari jalan keluarnya? Gen rakyat tok mungsuhan itu piye lah, relawan sama PSI itu. Setidaknya Budiari selaku bos di Projo sama Mat Ali, ketua harian partai, janjian lah ngopi bareng ngomong gitu. Sini yang ngono. Kayak ngeterke apa wae. Bertemu untuk diselesaikan. Lu kok malah munculnya di media. Persis kaya ning pasar manuk saut-sautan. Tidakkah yang begitu menggambarkan kematangan politik pendukung Jokowi gagal memahami grand design politik? Visi besar seorang Jokowi khususnya buat 2029, kuwi ameh kepiye? Ora do ngerti. Sebagai ex pendukung sing wis tobat. Begawan ngerti banget arah orkestrasinya. Ini ngapain tak sampaikan? Nah, malah Projo sama PSI sama Rukun. Ini tuh aku seneng dengan pertarungan mereka loh. Jangan dipikir gitu loh. Masa problem cepen kayak gitu gagal ngerampung. Ini kan problem remeh temeh. Sing juga gawe aku radong. Di isu begini, Gibran dan Kaisang tidak ngerti kudu bersikap kayak apa. Itu fakta, bukan ngarang. Nek gak percaya bagi yang dekat keduanya, tanya saja secara personal. Kena bingung no Mang Suli, piye caranya ngerambung gitu. Dua anak Jokowi ini sebenarnya cara mental dan capability-nya yang orang gaduk, belum nyampe, belum kelasnya. Ini diakui atau tidak? Akibatnya apa? Setiap Jokowi bermanuver, tidak otomatis disambut sama manuver politik anak-anaknya. Meski Bang Jack Dewe berulang kali loh, komunikasi pada keduanya. Nyatanya gagal terus, tidak pernah lancar memainkan isu.
Ketika potensi yang dimiliki tidak bisa dimainkan dengan cantik sama Bang Jack dan kedua anaknya, coba lihat saja siapa nama yang lumayan dekat dengan pemilik Tembok Ratapan Solo. Gak hanya nama, namun sosok yang kuat direkam jejak politik. Sing terlihat ya hanya Mat Ali, Budiari, siapa nih? Hasan Nasbi, Pak Kudori, ya paling kui. Masalahnya para elit itu terjebak dengan aktivitas normatifnya. Selain juga beban kerja, tingkat bermanuver yang dijalankan akhirnya sesuatu yang tidak visioner belas. Tidak ada manfaatnya. Apalagi untuk rakyat. Anda dulu, kok Bang Jack dianggap main politiknya cantik. Sehingga lawan kerap tidak bisa apa-apa. Ya karena di PDIP waktu itu. PDIP itu partai yang konsisten, lurus, kenceng, kuat. Ketika Jokowi ada di PDIP, kuat, nggak ada yang berani. Di sana banyak politisi berpengalaman. Partai pimpinan Mbak Mega itu full power. Politisi-politisi yang sangat hebat. Sehingga terkesan waktu jadi pemimpin powerful. Itu karena PDIP. Selain itu ada mastermind-nya yang mengatur manuver. Lah cilakanya. Cilokone. Seorang yang cerdas ngatur ini semua. Sekarang nggak dipunyai oleh Bang Jack. Kan jadi keto ini. Sosok Jokowi tambah merosot, jeblok. Dan bisa kita nilai. Dia bukan siapa-siapa. Benar juga yang diomongkan. Kemampuannya mengorkestrasi isu. Acak-acakan. Saling bertabrakan sendiri. Ini menurut opini Ubegawan loh. Pandangan Ubegawan loh. Ya. Kalau PSI nyusun struktur melengkapi pengurusan baik, orandang rampung, itu jelas cerminan. Demikian halnya relawan yang dulunya kerap ada isu-isu tertentu. Faktornya sebagian kekuasaan ada di tangan wong sumber ini. Saat tak lagi pegang kuasa, ora iso apa-apa. Yang begituan sekarang tidak bisa lagi dijadikan sebuah isu yang bisa mengangkat citra keluarga Bang Jack. Sekarang gini aja. Coba, ini usulnya Ubegawan. Coba sebutkan, apa sih prestasi atau minimal gagasan Gibran sebagai wapres yang agak fundamental aja lah. Kalau dia bulat-bulat pengen kembali ke 2029 yang berdampak positif buat negara ini, buat rakyat, buat masyarakat, buat bangsa ini. Apa yang bisa kita kasih contoh? Bingung toh? Yang mana? Nek misalnya buat AI yang sering diucapkan atau coding dalam dunia pendidikan, apakah itu sesuatu yang fundamental? Ora, blas. Malah jadi beban baru buat anak-anak sekolah. Apakah mampu merubah atau menambah kualitas pendidikan? Tidak ada kaitannya. Sekarang ganti ke nama kedua. Ketua Umum PSI. Kaisang. Kira-kira adakah sesuatu yang bisa disebutkan? Kelebihan PSI dibanding partai lain? Apa gini aja, inovasi apa yang ada di PSI yang berdampak signifikan pada citra PSI aja lah. Super TBK itu hanya jargon, belum ada buktinya. Klaim ngaku-ngaku anggota bisa milih atau punya hak suara buat milih ketua umum. Terus apa? Lalu faktanya ketua harian adalah Mat Ali, fungsi milih langsungnya ketua ada gunanya? Nggak ada. Wih, kena sebuah kibulan. Mau hapus-hapus. Tidak memilih ekses dalam pergerakan gajah. Lawang Ade Armando aja yang kelasnya bukan kader biasa. Begitu kena masalah, malah disuruh out, tendang gajul sama DPP PSI. Terbukti gagal nyari opsi terbaik dari masalah Ade Armando. Turun beban yang dihadapi Grace Natalis. Yang dulu dia mendirikan PSI itu awalnya. Itu kan problem yang sangat krusial di PSI. PSI tidak akan sediakan bantuan hukum. Ini jelas modal cuci tangan yang paling ringan. Menyelesaikan yang dibeginian aja dengan elegan, gagal total. Dia membesarkan partai bocil ini. Atau mau memenangkan Gibran di tahun 2029. Mau pakai sembako lagi. Mau ngedum-ngedum amplop lagi. Mau habis berapa triliun. Dan ini harus dihentikan. Money politik dalam permainan politik ke depan. Supaya Indonesia tidak semakin carut marut.
Yang bisa kita rasakan sampai detik ini, yang mengiringi nama Jokowi, kuwi ruwet. Coba nih selain ruwet, apa yang semua bisa kita sebut clear? Tidak hanya sing saiki sing ada sangkut pautnya dengan Jokowi loh. Yang dia tinggalkan pun jadi beban loh. Misalnya pejabat-pejabat yang di masa Jokowi memimpin. Sekarang apa? Progresnya yang positif. Selain Pak Amran lah, siapa sing bisa disebut? Kinerjanya tepat dan moncer. Mulai dari Pak Tito, Kapolri, Pak Zulhas, Pak Bahlil, Menpora, bubar jalan. Lihat saja, di Piala Thomas, tim kita lolos dari grup saja, enggak. Sampai-sampai ada 2 YouTuber, pendukungnya Bang Jack, ngonten malah kaya wong rawaras. Mencerminkan manuver Jokowi, dipahami pendukungnya wangel. Dia bisa kita mengerti. Bagi Om Begawan, tinggal menunggu waktu aja. Bagaimana prakteknya? Apa benar nanti saat bulan Juni siapa yang menata keliling Bang Jack ke seluruh Indonesia? Kan diatur sama relawan atau dikendalikan sama partai bocil PSI? Buat kita yang bukan bagian kubu pemuja Bang Jack, tinggal diamati, nonton aja. Apakah mantan presiden itu masih peduli karo rakyat kecil? Katanya mau menyapa rakyat. Apa nek pada sambat mengeluh curhat bisa membantu? Setidaknya mengurangi beban rakyat? Tak jamin yang begituan pasti tidak ada. Tidak akan dimunculkan. Sebelum besok Juni, sebenarnya Bang Jack pernah sekali turun. Waktu kira budaya PSI di Kabupaten Tegal. Acaranya yang mung sekedar gemebiar gawe rame tok. Tidak ada obrolan membahas atau berdialog tentang problem-problem negara. Masalah-masalah rakyat kecil. Dan itu kecil kemungkinan yang ngono kuwi diimplementasikan untuk kepentingan rakyat. Kenapa? Dia tahu 2 anaknya itu bukan politisi, apalagi mampu menangkap bagaimana aspirasi rakyat di tangan. Orang iso, aspirasi rakyat tidak bisa diserap mereka, susah untuk menjawabnya. Belum lagi dikelilingi di sekelilingnya Kaisang hingga Gibran tidak ada orang berkualitas yang mampu mengarahkan ke sesuatu yang positif. Paling yang mau ngurang, yang model begitu aja. Lo ini masih mau dibangga-banggakan sama anak muda. Hah? Sama Gen Z. Sama kaum milenial. Itu apa? Kalau Begawan ya wes, malah nanti saya malu sendiri. Oke lah, jangan salah paham. Sampai jumpa, salam Begawan. Dadah.